gereja maupun di rumah. Kita satu dalam puji-pujian kita di hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita layakkan Tuhan di hadapan kita dengan puji-pujian kita dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kita percaya bahwa Tuhan lah yang tepat. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sembah Tuhan. Oh,
lagi. Siapa lama-lama ya se. Haleluya. Oh, we worship you Jesus. We worship you Jesus. Siapa lama-lama ya se. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yang mengerti, yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, amin, Tuhan mengerti. We worship you Jesus. Yang kita alami, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sembah Tuhan lagi, sembah Tuhan. Siang lama-lama ya se. Haleluya. Siang lama-lama. Oh, we worship you Jesus. Mari penuhi hati kita dan ruangan ini dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Oh, we worship you Jesus. We worship you. We worship you Jesus. Yang lama-lama ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Yang lama-lama ya se. Jangan berhenti penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala. Syaka lama ya se. We worship you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Syama lama ya se. Haleluya. Oh, penuhi kami Tuhan. Syaka lama ya se. We worship you Jesus. Syaka lama ya se. We worship you Jesus. Syaka lama ya se. Lama ya se. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. 1-2 menit ke depan kita renungkan kehidupan kita, pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita ingat sekali lagi apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lemah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Benar Yesus, pelindungan-Mu amin bagi kehidupan kami. Pelindungan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Ya Abah, ya Bapa kami, gunung batu kami, tanduk keselamatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Kau adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Di dalam Kau, kami bergerak, kami hidup dan kami ada. Ya Abah, ya Bapa kami, Maha tinggi, Maha kuasa, Maha suci, Maha kudus, yang duduk di takhta kerajaan surga.
Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri, untuk kehidupan kami, untuk pemeliharaan, penyertaan, pelindungan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Terutama untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dengan tidak kurang suatu apapun, Kau berkati negara kami ini Tuhan. Kau berkati SDA, sumber daya alamnya. Benar, Kau lindungi oleh tangan-Mu Tuhan, keamanan di tempat di negara Indonesia kami Tuhan. Sehingga bahaya apapun juga tidak bisa mengenal pada negara kami Indonesia ini Tuhan. Tidak ada satu bangsa atau negara dapat berdiri tanpa seizin Engkau Tuhan. Indonesia ada karena Engkau memiliki tujuan, Engkau memiliki purpose, dan tujuan-Mu indah bagi negara kami Tuhan. Kau berkati negara kami, naik dan tidak pernah turun. Kau berkati negara kami Tuhan, kaya susu dan madunya Tuhan. Penuaian besar terjadi di negara kami Tuhan. Oh, tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah yang selalu menambahkan. Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau berkati pemimpin negara kami, yaitu Bapak Jokowi. Kau berkati wakilnya, Kau berkati para kabinetnya, menteri. Kau berkati orang-orang di pemerintahan, di TNI, Panglima TNI, Polri, sampai pada jajaran gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, camat. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau urapi mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada pemimpin negara ini, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, itu Bapak David Arahat. Benar Tuhan, Kau tambahkan hikmat marifat baginya. Kau tambahkan hikmat yang daripada-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Nah, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Kau berkati istrinya Ibu Maria Tuhan. Apapun juga yang dipegangnya Kau buat berhasil. Kau berkati kedua anaknya Neil dan Briel Tuhan. Kau berkati Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dalam tangan Tuhan. Pakai dia lebih lagi. Benar Tuhan. Benar Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau yang memikul segala kelemahannya, Engkau yang menanggung segala penyakitnya. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua telah sembuh. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oh, darah-Mu berkuasa loh Tuhan. Benar, kami percaya itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami beban berat. Kau berikan kelegaan. Bahkan bukan kelegaan aja Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Gak ada jalan buntu bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan segala permasalahan, segala kekhawatiran kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu dan percaya Engkau yang memelihara kami. Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami telah sediakan. Kita angkat persembahan di atas tangan kita Bapak Ibu. Mari Tuhan, Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan persembahan ini Bapak akan berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapak, Engkau juga melihat tantangan memberikan persembahan. Mari Bapak, Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua adalah untuk pembangunan gereja. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara sekalian yang ada di rumah, yang rindu juga untuk bisa memberikan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan melalui rekening gereja, bisa melalui transfer ke gereja ataupun juga melalui QR code yang ada di pintu depan ya. Dan jangan lupa, kami tidak lupa
tidak henti-hentinya mengingatkan bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, dimohon untuk bisa memberikan lebihan gitu ya. Kelebihan misalkan mau memberikan persembahan 10.000 gitu ya, di belakangnya dikasih keterangan maksudnya dilebihi Rp6 gitu ya, agar mempermudah bendahara untuk memilah-milah mana yang persembahan, mana yang perpuluhan dan lain sebagainya. Untuk info lebih detailnya nanti bisa dilihat di WA, di Facebook dan sebagainya. Dan juga tidak lupa untuk setiap jemaat yang ingin rindu untuk bisa hadir ke gereja mengikuti ibadah raya, juga dimohon untuk selalu mendaftarkan diri ya melalui Google Form ataupun nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari Multimed. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai masuk ke dalam pemberitaan firman pada hari ini. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang maha tahu, yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Biar firman yang terus bertahta dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang maha tahu, dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Mari semuanya sayang, bangkit berdiri. Mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan ku tinggikan. Saya undang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan. Sampai
kami bisa membalasnya, yaitu dengan memuji, menyembah Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, baik yang di ruangan hall gereja ini dan juga di rumah kami masing-masing. Dengan kondisi kami masing-masing Tuhan, Engkau melawat kami, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang urban berat Engkau berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami tahu, kami menerima terobosan, kami menerima jawaban. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami menjadi hati yang lembut, tanah yang subur, tanah yang liat Tuhan, untuk ditanami benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh-tumbuh 160, 30 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun benih yang dicuri oleh si jahat, si iblis. Dan biarlah kami menyediakan diri kami untuk kami duduk dengan diam, dengan tenang dalam hadirat Tuhan. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil dari dia. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, apa kabar? Hari ini banyak yang izin karena sakit, karena kelemahan tubuh, ada juga karena kegiatan sekolah izin ya. Dan hari ini Pak David pergi pelayanan ke Blitar, ke daerah Tulungagung sama ke daerah mana gitu katanya, ke Gunung Wilis, nah ke daerah situlah. Ya baik, mari kita akan belajar firman Tuhan. Kemarin saya sempat mengutip tentang sebuah perkataan dari Corrie ten Boom. Ya, di mana ya? Kata-katanya seperti ini, kekhawatiran hari ini tidak, siapa yang masih ingat ya, kok jadi saya? Ya ini, khawatir tidak akan menghilangkan kesedihan esok, tetapi mengosongkan apa? Kekuatan hari ini. Sama-sama? Khawatir tidak menghilangkan kesedihan besok, tetapi mengosongkan kekuatan hari ini. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, marilah jangan kita menjadi terus-terusan khawatir. Lalu kalau khawatir tok boleh, khawatir boleh, karena itu manusiawi untuk kita merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, itu khawatir. Itu nature-nya kita, nature daging adalah seperti itu. Tapi untuk membiarkannya terus menerus menjadi kekhawatiran, nah itu yang tidak boleh. Karena itu akan menguras kekuatan kita hari ini. Bukan mendatangkan penyelesaian, tapi justru menguras kekuatan kita hari ini. Nah kita akan belajar dari satu pribadi ya, satu pribadi. Saya sedikit mengulang di hari Rabu ya, saya mengulang pembahasan hari Rabu, tapi saya akan menambahkan lagi. Kita akan melihat seorang pribadi yang luar biasa di Kejadian 17, pribadi yang disebut dengan Abram. Ya, Abram dan Sarai ya. Bagaimana di sini pada saat Abram berusia 99 tahun, baru Tuhan itu, Allah kita ya, YHWH itu yang disebut dengan Adonai. Jadi YHWH nggak boleh dipanggil dengan Yahweh, tulisannya memang YHWH, tapi tidak boleh dipanggil Yahweh, nggak boleh harusnya. Dipanggilnya apa? Adonai, ya. Jadi kalau nanti kita lihat ada tulisan seperti itu tulisan kudus, itu huruf suci, huruf kudus, tapi tidak boleh jambal, dipanggil sebagai sak kerep-karepe dewe, itu disebutnya Adonai, ya, panggilannya Adonai. Jadi setiap kita melihat tulisan dengan tulisan ya itu YHWH itu sebutannya Adonai. Jadi pada saat Abram usia 99 tahun, itu baru Allah kita, Allah yang kita sembah itu memunculkan pribadinya sebagai Jehovah El Shaddai. Betul ya? Sebagai Allah El Shaddai. Ketika baca di ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Jadi kalau Tuhannya huruf besar, itu di bahasa aslinya ditulisnya JHWH. Adonai manggilnya. Jadi kalau Tuhan hurufnya besar semua itu ya. Jadi kan ada yang Tuhannya huruf besar, kadang-kadang ada Tuhannya T-nya tok yang besar ya kan.
Nah, di sini kita menyikapi ini adalah Adonai, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Itu di bahasa versi yang lain. Akulah El Shaddai. Lalu pada saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, setelah sekian lama bumi diciptakan, ya, setelah sekian beribu tahun lamanya bumi diciptakan, dan setelah ada pribadi yang namanya Abram, dan saat Abram sudah berumur 99 tahun, ya, itu baru Allah itu, Adonai itu menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Keren ya? Jadi sebelumnya enggak menyatakan diri khusus seperti itu, enggak. Baru kisah ini dimunculkan. Karena apa? Allah itu pada saat dia menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, ayat kedua, dia itu mau mengadakan perjanjian. Perjanjian. Ayat kedua ngomong gini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kembali ke ayat yang pertama, jadi pada saat penyebutan Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, lalu ada dua tuntutannya. Yang pertama, hiduplah di hadapanku, lalu tidak bercela. Saya minta tolong ditampilkan versi yang AMPC. Ya, ini terima kasih. Mungkin fotonya bisa dihilangkan supaya kelihatan lebih jelas kalimatnya. Ayatnya saja. Nah, yang AMPC ya. Ya, coba lihat. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God, walk and live habitually before me. And ada dua, karena ada and di situ ya. Berjalanlah hidup di hadapanku secara habitually, secara biasa, bukan pura-pura. Secara bagaimana kamu harus hidup. Dan be perfect. Dan sempurnalah. Sempurna. Jadi ada dua tuntutan, jangan dilepas dulu ayat yang ini. Ya, ada dua tuntutan. Ada dua tuntutan, mungkin foto saya, gaya foto saya, mungkin bisa dijadikan background juga. Supaya jemaat di rumah bingung ini pendetanya kemana gitu ya. Ya, coba dilihat di sini. Di sini dikatakan bahwa when Abraham, jadi ketika Abraham 99 tahun, Allah Almighty God, di bahasa Ibraninya disebut Allah El Shaddai, itu menuntut dua hal. Hidup di hadapanku, ya, berjalan dan hiduplah di hadapanku. Secara, jadikan itu sebagai kebiasaan, itu gaya hidupmu. Dan be perfect. Mari kita lihat di versi AMP. Di versi AMP, ya lihat ya. Lihat. Saya tidak akan menjelaskan lagi, tapi kita baca saja. When Abram was 90 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk dalam kurung habitually before me, dalam kurung, baca yang keras, 1, 2, 3, with integrity, knowing that you are always in my presence. Jadi bicara tentang berjalan di hadapan Tuhan, itu bagaimana kita memperlakukan hidup kita, kita menempatkan diri kita, selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan, kita menyadari bahwa Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir itu selalu ada bagi kita, maka kita pasti hidup dalam integritas. Kenapa kok orang bisa bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4? Karena dia tidak punya integritas. Dan orang yang bisa bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4, sebentar mulutnya bilang A, bilang sebentar lagi berubah jadi B, sebentar lagi bilang C, tergantung dengan siapa dia bicara. Itu artinya dia tidak sedang hidup di hadapan Tuhan. Karena dia adalah orang yang tidak bisa menjaga apa? Integritas. Ini permintaan, ini tuntutan dari Tuhan El Shaddai. Jadi pada saat kita menyanyi El Shaddai, El Shaddai, Tuhan minta integritasmu dan integritas saya. Dia menuntut integritas saya.
Dia menuntut integritas Anda untuk kita hidup di hadapan hadirat Tuhan. Lalu tuntutan yang kedua adalah disuruh apa? Be perfect. Nah, be perfect di sini tidak bercela, di bahasa Indonesia dikatakan tidak bercela. Lalu di Alkitab Amplified Classic dikatakan be perfect. Kalau di Amplified bicara tentang apa? Lanjut ya. And be perfect. Ya, AMP aja dulu. Itu dikatakan blameless, tidak boleh salah, wholehearted, segenap hati, and complete, utuh. Jadi bicara kalau Tuhan bilang kita mau panggil nih Allah El Shaddai, mengandung Allah El Shaddai ini mengandung sebuah pengertian begini. Dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Kasus di Abram ini dipikir pakai logika sekalipun tidak mungkin Sarai bisa punya anak. Betul ya? Setuju ya? Tidak mungkin, tidak bisa. Dipikir pakai cara apapun nggak bisa. Kenapa? Apakah Allah nggak sanggup? Karena mulai dari Kejadian 11 sudah dikatakan bahwa Sarai mandul. Jadi pada saat penyebutan silsilah anak-anak Terah di situ, di Kejadian 11 dikatakan Sarai mandul. Jadi kira-kira penyebutan mandul ini sudah jauh-jauh hari, betul ya? Sudah lama, jadi pada saat Abram menikah dengan Sarai dan dalam proses mereka hidup sebagai suami istri, akhirnya diketahui, oh mandul. Sampai Alkitab mencatat di Kejadian 11, Sarai itu mandul. Itu Kejadian 11. Lalu Kejadian 12, Terah mati, Terah meninggal. Abram umur 75 tahun, Tuhan berfirman kepada Abram, kamu keluar, pergi. Karena aku akan membuat keluarga, keturunanmu menjadi keturunan yang besar sekali. Keturunan yang luar biasa. Itu janji Tuhan kepada Abram. Padahal sebelumnya dikatakan apa? Sarai mandul. Masuk akal enggak? Tapi Abram pergi. Waktu dia bilang, Abram kamu pergi, aku akan buat keturunanmu, itu di Kejadian 12. Aku akan buat keturunanmu menjadi bangsa-bangsa yang hebat. Dan nanti keturunanmu itu akan masuk ke dalam perbudakan, tapi nanti generasi keempat keluar. Itu Tuhan sudah jelaskan semua pada saat Kejadian 12. Betapa hebatnya Allah ini detail ceritanya atas kehidupan Abraham. Apakah Allah tidak detail dalam kehidupanmu dan kehidupan saya? Detail ya, sama detailnya. Cuman responnya aja masing-masing beda. Lalu Kejadian 12 itu Abram itu pergi. Dia bawa seluruh keluarganya, hartanya, dia pergi meninggalkan Ur Kasdim. Dia pergi. Dia bawa Lot juga. Nah, selang berjalan berapa saat lama, lalu di Kejadian pasal kalau nggak salah Kejadian 15 atau berapa saya lupa, sebelum 17. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Itu kira-kira kejadiannya pada saat itu, pada saat Kejadian 17 ini Abram tuh usia 99 tahun. Ya. Lalu pada saat itu terjadilah hukum sunat. Pada saat hukum sunat terjadi, Ismail umurnya 13 tahun. Berarti 13 tahun sebelumnya, lalu ditambah proses kehamilannya Hagar sekira setahun, 14 tahun. Lalu sebelumnya lagi, kira-kira anggaplah 15 tahun, 17 tahun sebelumnya. Begitu ya, sebelum kisah Kejadian 17. Tepat usianya saya nggak tahu karena Alkitab nggak mencatat. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih dalam. Jadi sekitar 17 tahun yang lalu, mundur dari 99 tahun ini, Tuhan tuh ngomong lagi sama Abram, ketemu. Ngomong lagi, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Lalu Abram tuh bilang gini, Abram, upahmu sangat besar. Upahmu sangat besar, kok bisa sangat besar? Iya, karena Abram itu nurut sama Tuhan, menjadi sahabat karib Tuhan. Semua isi hatinya Tuhan itu diceritakan kepada Abram. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan waktu Sodom dan Gomorrah itu mau dihancurkan, Abram tuh bisa negosiasi hitung-hitungan angka sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh bisa loh diajak hitung-hitungan angka, tapi yang ngatur tetap otoritasnya siapa? Tuhan. Kita ini mau negosiasi model kayak apapun boleh, tapi Tuhan nggak bisa dibuat mainan. Nah,
Lalu dikatakan upahmu itu besar Abram. Lalu Abram bilang, Tuhan, tapi aku enggak punya keturunan. Karena ayat 11 ngomong apa? Mandul. Lalu bilang gini, kalau boleh Tuhan, Eleasar itu loh, hambaku yang setia itu, nanti dia yang menjadi ahli waris. Oh enggak seperti itu. Anakmu sendiri yang lahir dari istrimu yang sah itu akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan bilang gini, coba sini kamu keluar tenda, kamu lihat ke langit. Bisa enggak kamu hitung bintang-bintang? Lalu Abram melihat ke langit. Wah, banyak ya Tuhan, enggak bisa dihitung. Lalu Tuhan berfirman, seperti itulah aku akan membuat keturunanmu. Lalu Abraham percaya dan kepercayaannya itu dihitung sebagai kebenaran. Saat Abraham lihat bintang di langit, dia percaya Tuhan, aku percaya anakku ini Tuhan. Aku punya anakku sendiri dan keturunanku seperti bintang di langit. Itu dihitung sebagai kebenaran. Tetapi di pasal berikutnya apa yang terjadi? Karena Abram ini menerima begitu banyak janji, mungkin istrinya enggak kuat. Itu di pasal berikutnya loh Bapak Ibu, enggak jauh-jauh. Istrinya mungkin enggak kuat, istri-istri jadilah penopang yang kuat, amin. Amin. Ibu-ibu, para wanita jadilah penopang yang kuat. Saat engkau menerima janji bagi hidupmu atau bagi janji bagi keluargamu, jangan ikut-ikut tolong Tuhan. Jangan coba-coba mempercepat caranya Tuhan. Pasal berikutnya langsung Sarah itu bilang gini, Bram, kamu kan tahu aku mandul. Cobalah ini ambillah budakku ini. Ambillah hambaku ini, hamba yang tak sayangi ini ambil. Nanti kalau dia punya anak, biarlah anaknya itu ada di pangkuanku menjadi anakku. Belum selesai loh ya. Ternyata barusan kepercayaan Abram itu baru dibilang sebagai apa? Kebenaran, tapi diambil enggak istrinya? Dia ikuti enggak kata-kata istrinya? Diikuti. Jadilah Hagar mempunyai anak. Tapi Tuhan tuh luar biasa loh, nama Ismail itu bukan dari Hagar, dari Tuhan. Keren ya. Jadi setiap pribadi tidak peduli siapa Anda, nama Anda itu nama yang penting di hadapan Tuhan. Pada saat Hagar lari, dia dalam keadaan hamil, dia lari dari nyonyanya, karena Hagar mulai bersikap tidak baik, tidak hormat kepada nyonyanya, dan nyonyanya merasa, Sarai merasa kok gini, kamu itu sudah tak angkat, kamu kok begini. Lalu Hagar pergi dan sampailah dia di padang gurun yang besar. Lalu sudah tidak ada air di sana, dia sudah mau minta mati. Lalu Tuhan berseru dari situ. Makanya muncul nama Adonai El Roy, Tuhan yang melihat. Disitulah Hagar berseru, Tuhan ketemu sama Tuhan. Tuhan yang melihat sengsaraku. Dan disitulah Tuhan memberikan anak. Dan anak yang kamu kandung itu namanya Ismail. Artinya apa? God hears. Tuhan mendengar. God hear. Tuhan mendengar. Nama yang bagus tidak menjamin karakter orang juga menjadi bagus. Tetapi ada nama yang dari Tuhan, itu yang membuat kita semakin kuat. Identitas ilahi tidak boleh pernah dibuang. Amin, setuju ya? Identitas ilahi enggak boleh pernah dibuang. Dan seketika kembali Tuhan menyuruh Adonai menyuruh kamu balik ke nyonyamu. Sudah, kembali ke sana. Singkat cerita kembali. Lalu berselang lagi muncul kejadian 17 ini. Tadi yang pertama, Abram, waktu Tuhan datang, dia menunjuk siapa jadi ahli warisnya? Eliezer, hambanya. Lalu di kejadian 17 ini, Abram menunjuk siapa jadi ahli warisnya? Ismail. Apakah sesuai dengan planning Tuhan? Tidak.
Nah, kalau kita baca Alkitab kita pasti seneng ya. Kita akhirnya tahu. Tapi kalau nggak baca Alkitab nggak ngerti yang ngah-ngoh ayo apa karepe ngomong apa iki yo, ngono ya. Tapi kalau baca Alkitab kita akan tahu, keren, dahsyat banget. Ini benang merahnya keren banget. Dari Kejadian 17 ini Abraham ini sama Sarah ini sudah mulai pandai bersilat lidah dan mulai kenapa ya? Dan mulai pandai ini apa? Agak kemeresek. Dan mulai pandai nah ini kok ribut ya? Tadi enggak ribut, ini tiba-tiba ribut lagi nih. Ya, mulai pandai. Nah, lalu si Abram, waktu Tuhan ketemu sama Abram, loh Abram tuh kok bersilat lidah? Apa enggak belajar dari pengalaman sebelumnya? Tuhan biarlah Eliezer jadi ahli warisku, enggak, anakmu dewek dari istri sah. Tuhan datang lagi, Tuhan, tapi kalau boleh biarlah Ismail yang diperkenan hidup di hadapanmu Tuhan, dia menjadi ahli waris. Enggak, anakmu sendiri yang lahir dari istrimu itu yang akan menjadi ahli waris. Tapi aku berjanji akan membuat anakmu yang Ismail itu menjadi bangsa yang besar. Dia akan menguasai bangsa-bangsa, itu terjadi. Jadi kita ini gak boleh bete-bete, gak suka sama saudara sepupu. Karena itu firman Tuhan digenapi, betul gak? Engkau akan dari Ismail akan punya 12 raja-raja yang hebat. Terjadi. Tapi keturunanmu ahli waris itu ada pada anakmu sendiri. Yang dari Sarai. Nah, sampai sini tangkap dulu ceritanya ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Lalu di sini apakah Sarai tiba-tiba hamil? Enggak, masih mandul. Masih mandul di sini ceritanya. Mari kita lihat ya. Ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan buat engkau sangat banyak. 3. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yuk ikut baca. 1, 2, 3. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit ikatannya, itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bla 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 bla. 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, artinya tertawa. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal yang turun-temurun, bla 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 bla. Baca ya, keren itu isinya, keren Paul. Nah di sini mari kita belajar, kita masih punya sedikit waktu ya.
Allah El Shaddai punya dua tuntutan, hidup di hadapan Tuhan dengan integritas seperti hidup dengan integritas seperti di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, be perfect. Be perfect yang lain coba lihat di AMP-nya gimana, dia membahas tentang apa, tentang utuh ini. Ya, and be blameless and complete. Dalam kurungnya apa? Yang keras? In obedience to me. Jadi di sini be perfect, di sini sempurna, itu artinya dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan gak bisa dijadikan eyel-eyelan, firman Tuhan gak bisa dijadikan sebagai bahan untuk membenarkan diri atau menyalahkan orang, gak bisa. Firman Tuhan itu untuk saya, katakan firman Tuhan untuk saya. Aku harus taat firman Tuhan. Aku gak boleh bersalah, aku tidak boleh bercela, aku ini harus komplit utuh di hadapan firman Tuhan. Nah, lalu di sini coba lihat, itu tuntutannya pada saat ada elak penyebutan Allah El Shaddai, Allah menuntut hal demikian. Lalu terjadilah covenant, perjanjian. Ayat ketiga ada perjanjian, betul ya? Ya, setelah ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, ayat kedua ada perjanjian di situ. Tuhan buat, aku mengadakan perjanjian. Dan Allah El Shaddai tujuannya apabila dia menyatakan dirinya, dia mau buat perjanjian dengan Anda dan saya. Dan isi perjanjiannya adalah membuat kita increasing, membuat sangat banyak. Kalau pencuri, itu tujuannya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi kalau aku datang, Yesus datang, aku memberi kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, increasing. Increasing. Di sini kalau kita lihat, Abraham tidak butuh increasing dalam uang. Dalam tenda, dalam ternak dia enggak butuh. Kebutuhan utamanya adalah anak, karena istrinya mandul. Dan Tuhan berjanji, aku bikin covenant dengan kamu. Tak buat kamu increasing, anakmu menjadi raja-raja. Keturunanmu menjadi raja-raja hebat. Itu terjadi. Tapi masih ditawar. Hati-hati Bapak Ibu. Saat kita pegang janji Tuhan, ojo kakean nawar lalu menyesuaikan dengan keadaan kita. Kok enggak Ismail aja Tuhan? Kok enggak Eleazar aja Tuhan? Masa bisa sih? Dari istriku yang 90 tahun keluar anak lagi, aku loh sudah 99 tahun, sudah mati pucuk, masa bisa punya anak lagi? Firman Tuhan tidak bisa dikondisikan dengan Anda. Kita ini yang harus mengkondisikan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kata-kata be perfect tadi itu, ketaatan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Maka di situ Allah El Shaddai menyatakan dirinya, menyatakan perjanjiannya kepada Anda dan saya. Saya enggak tahu Anda dalam kekeringan apa saat ini. Ada yang membutuhkan, Anda mungkin kekeringan masalah finansial. Sudah enggak ada jalan keluar nih finansialnya. Mau minta pertolongan dari kiri, kanan, atas, bawah, enggak ada yang bisa. Allah El Shaddai sumbernya segala kelimpahan. Baik material, finansial, spiritual, itu Allah kita, Allah El Shaddai. Mengadakan yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari benih yang sama sekali tidak bisa menjadi berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Itu Allah El Shaddai. Tetapi tuntutannya jangan lupa dilakukan, tidak boleh tidak. Jadi enggak sekonyong-konyong semua orang Kristen pukul rata panggil Allah El Shaddai lalu Allah buat perjanjian, enggak. Hidup berkenan, coram deo. Tidak semua orang Kristen itu hidup berkenan di hadapan Allah. Ada juga banyak orang Kristen yang main-main dengan firman Tuhan, main-main dengan ibadah, main-main dengan hidup mereka, main-main dengan semua yang dipercayakan dalam hidup mereka. Enggak semuanya orang Kristen hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau hidupnya jahat, golong-komeng, enggak ada pertolongan sepertinya, itu kok ditolong saya kok enggak, lalu dia kecewa dengan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti
seperti di hadapanku dengan integritas. Dan integritas itu harus menjadi sebuah habit. Yang setuju katakan amin. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa? Iblis. Jadi orang Kristen, saya nggak bilang orang lain, orang Kristen yang suka mulutnya dua, bilang A sebentar bilang B, itu dari inspirasi iblis. Saya bukan bilang dia anak iblis, tapi dia mendengar inspirasi dari si jahat. Apakah bisa orang Kristen mendengar inspirasi dari si jahat? Bisa enggak? Bisa banget. Kisahnya nyata di mana? Hawa. Pada saat Hawa di Taman Eden, dia mendengarkan inspirasi, motivasi. Motivasi dari si jahat. Ular yang jahat itu, si iblis tua. Dia dengar inspirasinya, dia dengar motivasinya. Dimakan. Akhirnya dia membalik firman Tuhan. Habislah hidupnya dan hidup kita. Coba Hawa itu enggak melanggar firman Tuhan ya. Saya bisa bayangkan gitu, kita yang wanita-wanita itu melahirkan tuh enggak perlu pakai sakit. Hamil, pelacur gitu ya. Serut keluar gitu ya. 10 kali hamil, serut, enggak mati, enggak keden-keden gitu ya. Gitu. Waduh, saya dulu melahirkan si Daniel ini. Mana Daniel? Oh, keliru, maaf Pak. Saya dulu kontraksi si Daniel. Sakitnya luar biasa, udah gitu sakitnya luar biasa. Sampai ke kamar mandi, gigit-gigit jari paha, saya pukul-pukul gini. Suami saya masuk, "Ma, kenapa? Keluar!" Gitu ya, drama ya. Tapi sakitnya, ini akibat siapa ini? Gitu kan. Saya bukan ngomong akibat Pak David, ya pastilah. Tapi maksudnya ini akibat dosa. Akibat si Hawa, ibu kita itu mendengarkan inspirasi dari si jahat. Coba enggak didengarkan, wah kita punya 100 anak keluar terus gini kan. Telusur. Enggak perlu dokter, enggak perlu dijahit, enggak perlu sakit. Betul apa enggak? Itu firman Tuhan loh. Sejak saat itu engkau bersalin, engkau sakit luar biasa. Tapi tetap aja di Alkitab juga ngomong, meskipun kamu sakit luar biasa, engkau tetap seneng punya anak. Di Alkitab juga ngomong gitu loh. Makanya anaknya loro, telu, papat, 5, 6, jentrek gitu ya. Wow, keren. Kedokteran sekarang luar biasa membantu kita para wanita untuk tidak terlalu sakit melahirkan. Banyak pertolongannya dari dunia medis. Nah, di sini kita melihat kembali ke Allah El Shaddai itu. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekeringan dalam hidup Anda dan saya. Tapi percayalah, Allah El Shaddai yang menjadikan dari tidak ada jadi ada. Itu melebihi yang disebut takdir. Ya betul ya. Dikatakan dia Kejadian 11. Sarai mandul. Tapi kejadian berikutnya 17 dan berikutnya Tuhan berfirman Sarai enggak mandul. Sejak di sini ya, coba lihat responnya gimana? Responnya coba lihat. Ini yang mau saya berikan tentang respon. Bapak Ibu sabar sedikit ya, supaya ada pertambahan firman yang kita baca sama-sama. Kita pelajari. Respon dari Abram 1. Ayat yang ketiga. Tunjukkan ayatnya. Responnya, Kejadian 17 ayat yang ketiga. Nah, lalu sujudlah Abram face down. Ya, sampai. Artinya apa? Abram menyembah. Respon Abraham yang diberikan setelah menerima perjanjian, dia menyembah Tuhan. Penyembahan tidak boleh lepas dari gaya hidup kita. Amin, yang setuju katakan amin. Biarlah kita terus menyembah Tuhan, dimanapun sembah Tuhan. Dan Abram ini terkenal dengan penyembahannya, dimanapun dia langsung dia bikin mesbah, bikin kemah, bikin mesbah. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, selesai mendapatkan perjanjian, dia menyembah Tuhan. Respon pertama, terus menyembah Tuhan. Jadikan penyembahan itu menjadi respon otomatis. Artinya apa? Habit, gaya hidup.
Lalu yang kedua apa yang respon Abraham harus lakukan? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 coba lihat. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus sama-sama memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Jadi yang pegang perjanjian itu yang mendapatkan janji Allah. Kalau keturunan Abraham tidak memegang janji Allah, maka habislah sudah. Dan Anda dan saya yang merupakan keturunan Abraham, kalau kita mau mendapat bagian ahli waris dari Elah El Shaddai, ayo pegang perjanjian Tuhan. Kita ini banyak mengalami segi-segi kekurangan, segi-segi yang kering dalam banyak hal. Mungkin sukacitamu kering, duitmu kering, kesehatanmu kering, hubungan suami istri kering, hubungan orang tua anak kering, hubungan menantu mertua kering, hubungan bos karyawan kering, semua enggak enak. Hubungan itu selalu melibatkan pasti menghasilkan dua hal tentang hubungan. Yang satu dia membangun, kalau tidak membangun artinya satunya apa? Merusak. Betul apa enggak? Oleh sebab itu Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan hubungan itu selalu menghasilkan dua hal, baik atau rusak. Nah mungkin juga hubungan-hubungan banyak yang rusak. Karena apa hubungan rusak? Hubungan rusak biasanya karena tidak adanya integritas. Setuju? Katakan amin. Betul ya? Nah kita perlu Allah El Shaddai untuk menjamah semua area-area kering kita ini. Damai, sejahtera, sukacita yang kering entah kemana dicuri iblis. Karena iblis jagonya mencuri, membunuh, membinasakan segala hal yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu pegang perjanjian Tuhan, pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk kamu, untuk sana, untuk suamiku, untuk anakku, untuk aku. Katakan, tepuk dadanya untuk aku. Perjanjian Tuhan untuk aku, firman-Nya untuk aku. Lalu yang ketiga ayat 10. Apalagi yang responnya? Dikatakan, inilah perjanjianku, kamu harus pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan laki-laki, kamu harus disunat. Yang ketiga artinya sunat. Ya, respon yang harus dilakukan oleh Abram berikutnya adalah sunat. Saya tidak membicarakan masalah sunat tentang pria, tapi saya mau katakan sunat itu bicara tentang mengerat. Mengerat, ayo dikerat kedagingan yang enggak penting ini loh, enggak bisa dibawa ke surga ini loh. Sombongmu itu yang mbok yo dikerat, harga diri dikerat lah. Ya. Terus apalah? Izinkan Roh Kudus, Tuhan apa yang perlu aku kerat nih ya Tuhan? Sombongku ini ya Tuhan, harga diriku ini Tuhan, atau malesku ini Tuhan, atau mulutku ini yang enggak ada integritas Tuhan, atau sikap hidupku ini Tuhan. Cobalah minta Roh Kudus buka hati, Roh Kudus akan menjelaskan segala sesuatu kepada Anda dan saya apa yang harus dikerat, apa yang harus dibuang dari hidup kita. Saya bertemu dengan seseorang hamba Tuhan yang dia keluar dari pekerjaannya, dalam proses keluar dari pekerjaan. Karena bosnya orang Kristen, pelayanan juga suka maki-maki. Kepada karyawan maki-maki, kata-kata kotor keluar, binatang-binatang keluar. Tapi kalau di gereja pelayanan, melayani baik banget. Ini bukan integritas loh kayak gini nih. Setuju apa enggak? Kalau di gereja kita tidak pernah bicara tentang itu si babi, si anjing, ya kan? Si kucing, siapa lagi yang biasanya dikeluarkan ya? Biasanya si babi, si kucing jarang ya. Biasanya si apa ya? Si anjing gitu kan. Itu jarang kita katakan di Alkitab, si ular, jarang lah. Biasanya itu di dunia jarang lah ya di Alkitab yang, "Hei kamu ular beludak." Tapi kalau maki-maki sama pegawai, maki-maki sama orang yang di bawah kita itu jarang lah pakai kata-kata ular. Biasanya pakai si babi, si anjing, si apalah gitu-gitu. Gitu. Kalau di gereja nggak pernah kata-kata itu dipakai, ya jangan juga dipakai di luar gereja dimanapun kita berada. Ini bicara integritas.
Kalau Anda manis di gereja, manislah juga di luar pintu gereja. Setuju ya? Kalau Anda haleluya di dalam gereja, haleluya juga lah di luar gereja. Jangan jadi orang yang gak punya harga diri di dalam memegang integritas. Sekali lagi saya katakan, jangan jadi orang yang tidak punya apa? Harga diri di dalam memegang integritas. Murahan banget gitu loh. Integritasnya murahan banget, mulutnya gampangan banget, sikapnya gampangan banget. Aduh, sayang sekali. Bagaimana Tuhan bisa berperkara dalam hidup Anda dan saya. Amin. Ini dikatakan kerat. Disuruh kerat kita. Kita kerat kedagingan kita, sunat hati kita, biarlah hati kita hanya menjadi komplit, utuh, taat kepada firman. Lalu yang keempat. Yang keempat ini ada di situ statement perubahan nama. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah. Kalau di Alkitab itu pakai Sarah, ada hanya. Abram menjadi Abraham, dikasih huruf H. H ini mewakili nama yang kudus, unsur nama yang kudus dari YHWH tadi itu. Hei, huruf Ibrani hei. Dia mewakili unsur nama Allah. Artinya apa? Di dalam segala perkara hidupmu, sertakan selalu Allah. Abraham sudah enggak boleh lagi pakai pikirannya sendiri, dia harus sertakan Allah. Sarai itu huruf terakhirnya kalau di bahasa Indonesia I, tapi kalau di bahasa Ibraninya Y, Yod. Yod itu artinya tangan, kerja. Lihat bagaimana cara kerjanya Sarai yang bekerja keras untuk mewujudkan janji-janji Allah dengan tangannya, dengan otaknya, dengan cara kerjanya sendiri. Berhasil atau tidak? Kacau atau tidak? Jawab. Oleh sebab itu, Tuhan patahkan itu huruf yodnya diganti H. Hei, ada Allah di situ. Supaya apa? Tuhan berperkara dalam hidup Sarah. Tidak lagi Sarai, tapi Sarah. Sarai, dia punya arti kata tuan putriku. Hanya untuk sekelompok kecil. Tuan putriku, tapi Sarah artinya tuan putri. Ibu dari segala bangsa-bangsa. Tapi kalau waktu saya mencari lagi, ternyata apakah Anda tahu arti nama Sarai? Sarai punya arti suka berdebat, perdebatan. Sarai punya arti suka penjelasan. Sarai artinya suka argumentasi. Tapi saya percaya ini tipe-tipe suka berdebat, suka argumentasi, suka penjelasan ini bukan cuma ada pada Sarai, tapi ada pada banyak orang Kristen. Benar atau tidak? Betul ya? Dan Tuhan mau kata pribadinya itu dimasukkan mewakili nama Allah supaya hidup kita bukan saya yang atur tetapi Tuhan yang atur. Dan yang keempat, ubah perkataan dan hidup dari Abram jadi Abraham, dari Sarai jadi Sarah. Artinya apa? Sertakan Tuhan. Allah El Shaddai bagi Anda dan saya. Saya merenungkan ini beberapa hari. Tuhan terima kasih. Saya enggak mau jadi pribadi yang suka berargumentasi. Saya enggak mau jadi pribadi yang suka berdebat minta penjelasan. Saya enggak mau jadi pribadi yang suka bertengkar. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena biarlah hidup kita ini menjadi milik Allah. Dan saat kita memanggil Allah El Shaddai, dia membuat perjanjian dengan saya. Dan dia menambah-nambahkan saya di setiap lahan kering saya, di setiap lahan ketidakmungkinan saya, di setiap area mustahil saya. Dia Allah El Shaddai di situ. Dia turun tangan di situ. Bukan tanganku Tuhan, bukan yotku Tuhan, bukan kerjaku. Tapi aku bawa kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sikara patakira rapase. Ko namanya rapase kirara. Ini aku segenap hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ini hidupku Tuhan. Bawa aku dari Sarai menjadi Sarah. Bahwa hidupku Tuhan yang suka berargumentasi, suka berdebat, yang suka mempertimbangkan firman Tuhan terlalu lama tanpa ketaatan. Aku mau Engkau bekerja dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, bisa tolong tampilkan kata-katanya. Terima kasih Yesus. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku putra-putrimu Tuhan, kami datang. Kami tidak mau lagi menjadi Sarai, tapi kami mau menjadi Sarah. Kami tidak mau lagi menjadi Abram, tapi kami mau Tuhan masuk ke dalam dimensi Abraham. Tuhan tolong setiap kami putra-putrimu Tuhan, anak-anakmu yang kekasih Tuhan. Kami yang di ruangan ini dan kami yang di rumah kami masing-masing. Kami membutuhkan tangan kasih-Mu Tuhan. Memang kami tetap harus bekerja dan berusaha. Tapi biarlah Engkau yang memberkati setiap kerja kami, dan di dalam kerja kami itu ada tangan Tuhan yang perkasa yang menopang kami, yang membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau yang membuat jalan-jalan terobosan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu bersatu hati kami taruh tangan kanan kami di atas kepala kami. Dengan iman kami percaya tangan kiri kami taruh di dada kami. Kami buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kepala setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menyunat setiap hati kami Tuhan. Sehingga kedagingan-kedagingan yang menguasai kami dikerat, ditanggalkan. Dan kami mengenakan Kristus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tambah hari tambah taat, tambah obedience. Hidup kami tambah memiliki integritas di hadapan-Mu. Sehingga perjanjian-perjanjian-Mu Tuhan dalam hidup kami tidak pernah batal oleh karena kelakuan kami Tuhan. Sembah Tuhan, terima kasih Yesus.
berkat-Mu dicurahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Tangan kasih-Mu sendiri Tuhan yang menopang, yang memberkati setiap kepala umat-Mu pada mahal pagi hari ini. Berkat-berkat yang terbaik dicurahkan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah El Shaddai yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Saat iman kami Tuhan dimolot sekedar percaya seperti Abram, tapi kami mau masuk ke dimensi Abraham untuk kami terus memperkatakan firman Tuhan, untuk kami menyertakan Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang semakin bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang-kurang. Sembah-sembah Tuhan. Kia ramaya ramaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kina maya ramaya ramaya se. Kira baya ramaya ramaya se. Kina ramaya 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 so. Kami menyembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memuaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan Engkau memuaskan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh-tumbuh di hati kami. Terpuji nama-Mu ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat daripada Tuhan. Tengadahkan wajah-Mu dan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah El Gibor, Raja kemuliaan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah segala hal yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus diangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Semua yang percaya tentang Allah El Shaddai sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.